Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kenikmatan tersebut yang kita gunakan pada malam hari ini yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya kenikmatan tersebut supaya kita lebih taat kepada Allah, karena ketaatan tersebut membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini, yang pada kesempatan sebelumnya Ustadz Fatih ada undur dan waktu itu libur, dan kita teruskan lagi pada hari ini. Dan di session nanti disimak dengan sebaik-baiknya. Di session yang terakhir ada session tanya jawab. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai pintu nikmat dan hidayah kepada kita semua. Di antara bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah adanya ghirrah, adanya keinginan untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu, khususnya di sini adalah ilmu agama, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan permudah jalan baginya menuju surga. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan kita untuk menuntut ilmu, wabil khusus dalam ilmu tadabbur, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya kita bisa memetik hikmah, memetik makna, yang mana itu adalah tujuan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah kitab, itulah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, agar umatmu wahai Muhammad bisa mentadabburi, bisa merenungi, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu nikmat yang kita perlu syukuri dengan kita tetap istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tambahan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, pada kesempatan malam kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tafsir As-Sa'di, yakni pada ayat 171 ya. 171. Kemarin kita berhenti pada ayat 170. Ya, kita mulai dulu dengan dibaca dan diterjemahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Cukup. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Qala ta'ala wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu, seperti perumpamaan orang yang menyeru, bima la yasma', kepada apa yang tidak bisa mendengar, illa du'aan wa nida'a, kecuali panggilan dan teriakan. Summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la ya'qilun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah, ketika kita membahas ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya ya. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tabiat orang-orang Yahudi atau tabiat orang-orang musyrik yang mereka ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka menentang.
Dan di antara bentuk penentangan mereka adalah beralasan dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila mereka diseru kepada apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, mengimani yang Allah turunkan, mereka berdalih, loh bukan ini yang kami dapat dari nenek moyang kami, tapi yang kami dapat dari nenek moyang kami adalah hal yang lain, ya, hal yang lain. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka itu tidaklah berakal, tidaklah berilmu, dan tidak sama sekali mendapatkan petunjuk. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tabiat orang-orang kafir seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan perumpamaan. Allah berikan perumpamaan agar umat manusia, agar hambanya semakin ngeh, semakin faham akan karakter mereka seperti ini, agar kita bisa mengambil pelajaran. Karena di antara bentuk, ya, di antara bentuk atau metode menjelaskan yang efektif dan itu dipakai oleh Rasulullah adalah metode al-mithal, memberikan perumpamaan. Maka dalam kajian ulumul Quran itu ada bab sendiri tentang al-mithal, kajian tentang ayat-ayat yang berisi permisalan di dalam Al-Quran itu dikaji sendiri, karena Allah sering memberikan permisalan. Nah, ini Allah berikan permisalan agar kita semakin faham. Wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir, yakni mereka yang sebelumnya diberikan Allah peringatan, namun dalih mereka adalah apa yang didapatkan dari nenek moyang mereka. Permisalan mereka orang-orang kafir seperti ini, kamathalil ladzi yan'iqu, seperti orang yang menyeru, memanggil. Yan'iq, seperti orang yang memanggil, penggembala yang memanggil, bima la yasma', terhadap apa yang tidak bisa mendengar. Yang tidak bisa mendengar di sini yang dimaksud itu adalah hewan. Illa du'aan wa nida'a, kecuali panggilan. Doa itu di sini ditafsirkan dengan panggilan, ya. Panggilan itu kalau dalam tafsir Syekh Utsaimin dijelaskan lagi, doa itu kalau ada hewan dia punya nama, nah kita panggil hewan itu dengan namanya dia. Misalkan ya, kalau ada kuda, biasanya kan kuda punya nama, akhirnya kuda ini dipanggil dengan namanya itu, ya. Misalkan kudanya namanya Sari'ah, akhirnya dipanggil Sari'ah, ya. Nah, sebagian hewan itu kalau dipanggil gitu Sari'ah gitu, itu namanya doa. Hewan yang diberi nama dipanggil dengan namanya. Nah, kalau nidaan itu secara umum, berteriak secara umum, tidak ada panggilan tertentu, ya, contoh shh, gitu, itu namanya nidaan. Meskipun kalau kita shh, itu biasanya kita mengusir ayam biasanya, ya, yang pergi. Antara burung dan ayam, kalau kita shh, itu biasanya ayam yang pergi, sudah ada insting ayam begitu, ya. Tapi itu namanya nida. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menerima ayat-ayat Allah karena dalih alasan nenek moyang mereka, itu diumpamakan oleh Allah seperti, ya, seperti hewan yang diseru oleh penggembalanya. Kalau kita mandang hewan diseru oleh penggembalanya, itu kan hewan itu ndak mengerti apa yang diomongkan oleh si penggembala, oleh ar-ra'i, oleh orang yang memanggilnya, kecuali hanya panggilan saja, ya. Sementara dia tidak bisa memahami ini mau disuruh apa, majikan saya mau apa,
Diajak omong nggak bisa, kecuali hanya panggilan saja, hanya panggilan. Ya. Makanya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau berkata, kamathalil bahaim allati yan'iqu laha ra'iha wa laysa laha ilmun bima yaqulu da'iha wa munatiha. Mereka itu tidak bisa memahami apa yang diseru oleh tuannya. Fahum yasma'una mujarradas saut alladzi taqumu bihi alaihimul hujjah. Mereka hanya mendengar suara, ya. Walakinnahum la yafqahuna fiqhan, akan tetapi mereka tidak memahami pemahaman yang bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, kalau orang kafir diibaratkan dengan hewan, itu kan berarti bisa dibombong, bisa dituntun, bisa digiring, kan begitu. Nah, sama ya, hewan itu kan begitu ya. Nah, orang-orang kafir juga sama. Ketika mereka berdalih, ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami seperti ini, bukan seperti Al-Quran ya. Mereka ini, kata Allah, tak ubahnya seperti hewan, nuruti kemauan, nuruti panggilan majikannya, meskipun nggak paham ya. Meskipun nggak paham apa yang diseru majikannya, mereka pokoknya nututi lah ya. Diajak rono ini, diajak ini rono ya. Mereka mau saja meskipun mereka tidak paham. Begitulah permisalan orang-orang kafir yang mereka mengikuti nenek moyang mereka, padahal mereka nggak tahu nenek moyang mereka itu berakal, berilmu atau mendapatkan petunjuk atau tidak ya. Maka dari sini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar tidak taklid yang buta ya. Taklid yang tidak berdasarkan ilmu. Pokoknya jirine si fulan, wong aku jamaahe. Pokoknya jirine si fulan, wong dhek kiaiku gitu. Enggak ya. Tapi yang kita cari adalah kebenaran. Begitu juga kalau kita dalam posisi yang diikuti ini ya. Yang mana kita tidak boleh mengatakan sesuatu agar diikuti padahal sesuatu itu batil. Ini yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan ya tentang orang-orang kafir. Kama tadil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'aan wa nidaa. Mereka tidak lebih kecuali perumpamaan hewan yang diseru oleh penyerunya, tidak mendengar sesuatu pun kecuali panggilan dan teriakan. Summun, mereka tuli. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta ya. Summun, bukmun, umyun fahum la yaqilun, dan mereka ini tidak dapat mencerna, memahami. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata ya, maksud daripada summan la yasma'unal haqq, mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Maksud daripada bukman ay la yanzuruna nadhra i'tibar wa la yantiquna bima fihi khair. Yang dimaksud tuli, mereka tidak mendengarkan kebenaran. Yang dimaksud buta, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Yang dimaksud bisu, mereka tidak bisa mengucapkan kebenaran yang ada ya. Jadi maksudnya bukan mereka tuli secara hakiki, secara zat telinganya tuli, tidak. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengucapkan, tapi mereka mendengar, melihat dan mengucapkan itu tidak dipakai untuk mengkonsumsi kebenaran ya. Maka dari sini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita bisa mengambil satu hikmah ya, satu hikmah bahwasanya telinga, penglihatan dan ucapan kita ini merupakan salah satu komponen untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya ya. Salah satu komponen untuk bisa mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu.
tatkala telinga kita, mata kita, dan ucapan kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari kebenaran, insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan hidayah. Namun sebaliknya, kalau digunakan untuk menolak kebenaran itu, yang didapatkan la yaqilun, seperti orang-orang kafir. Ini disebutkan dalam sebagian tafsir, ya. Allah sebutkan di sini telinga, mata, dan ucapan di sini merupakan 3 unsur yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan yaqilun. Kalau tidak digunakan la yaqilun, ya, begitu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemarin kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada perintah untuk lebih memperhatikan, ya. Kata Ibnu Mas'ud, fa'ar'iha sam'ak. Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, berarti pok gatekno, ya, bahasanya pok gatekno. Fa innaha khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena setelah itu pasti ada kebaikan yang diperintahkan Allah, atau setelah itu pasti ada keburukan yang Allah larang. Nah, apa kata-kata setelah ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari apa-apa yang baik, makanan yang baik, ma razaqnakum, apa-apa dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berikan perintah yang baik kali ini. Apa perintah Allah? Kulu, makanlah, min thayyibat, dari apa-apa atau makanan yang baik, ya. Min thayyibat, dari makanan yang baik. Nah, at-thayyibat di sini ditafsirkan dengan halalan, ya, makanan yang halal dan juga thayyib, ya. Jadi kalau disebut at-thayyibat, di situ sudah mengandung halal, sudah mengandung thayyib. Lalu Ustaz, kenapa kok enggak disebut halalan secara sendiri? Ya, kan ayat sebelumnya disebutkan secara khusus, ya kan? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dalam ayat 168 Allah sebutkan, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib. Itu Allah tujukan untuk ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kenapa ketika Allah berbicara tentang orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, Allah hanya menyuruh untuk memakan yang thayyib saja, kok kata halalnya tidak ada, ya. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Yang pertama, karena orang-orang beriman itu sudah pasti nggak akan mungkin memakan yang haram, ya. Ciri orang beriman yang Allah panggil di sini sudah pasti memakan yang halal, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kata halal itu, ya. Sementara yang kemarin Allah sebutkan manusia, karena ada orang kafir, ada orang beriman, semuanya diseru untuk makan halal dan thayyib. Adapun orang beriman tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang memakan makanan yang halal, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, orang mukmin itu diumpamakan seperti lebah, kan begitu,
Inna mathalal mu'min kamathalin nahlah akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at falam tarfus. Orang mukmin itu dipermisalkan seperti lebah. Lebah itu punya karakter mengkonsumsi yang baik, memproduksi yang baik, terus hinggap di tempat yang baik, tidak merusak. Nah, yang baik di situ dalam tafsir hadisnya adalah yang halal. Yang halal. Karena seorang mukmin itu pasti memakan yang halal. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang mukmin memakan yang haram, berarti dia keluar daripada tabiatnya. Bukan berarti keluar Islam, bukan, tapi keluar daripada karakter mukmin sejati. Ya. Artinya sebenarnya pantang, orang mukmin itu pantang. Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih ya tabiat yang membantu dia untuk memakan yang halal. Kok ada pendorong dia untuk memakan yang haram, berarti dia sudah keterlaluan. Ini kan dalam kaidah fikih kan kemarin dijelaskannya al aslu fil asya al ibahah, kan begitu. Dasar dari segala sesuatu makanan ini kalau tidak ada yang mengharamkan, hukumnya kan boleh, kan begitu. Sebagai apa? Sebagai rahmat. Itu kan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah dikasih Allah rahmat seperti itu, kok masih milih yang haram, itu berarti keluar daripada karakter mukmin yang sejati, kan begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kulu min thayyibat. Makna yang kedua, at-thayyibat itu sudah mengandung yang halal ya. Yang thayyib itu pasti yang halal. Kalau yang enggak thayyib ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ayat ini nanti akan dijelaskan al-khaba'ith yang tidak thayyib, kebalikannya. Ya. Jadi apa-apa yang ada di bumi kok itu baik bagi manusia, baik bagi seseorang, maka itu tandanya halal. Ya. Biasanya hal itu adalah halal. Kalau yang tidak baik menghasilkan madarat bagi manusia, maka nanti adalah haram. Ya. Meskipun perlu diperinci masing-masing hukumnya. Baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, ay fashkuruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, maka bersyukurlah. Ya. Ketika Allah memberikan rahmat yang halal-halal lagi thayyib itu, bersyukurlah atas nikmat itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah. Kata-kata iyyahu di sini itu dhamir dalam posisi objek maf'ul bih. Kalau dhamir dalam posisi objek maf'ul bih dikedepankan dari fi'ilnya, ya, ada fi'il ta'budun. Ta'budun kan ditaruh akhir, terus dhamirnya ditaruh sebelum fi'ilnya, sebelum ta'budun. Ini menunjukkan kaidah bahasa Arab, menunjukkan taksis, ya, pengkhususan. Iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah kalian menyembah. Seperti iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu makanlah, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat makanan itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Artinya apa? Coba diperhatikan ini. Imam As-Sa'di berkata, fadalla ala annahu man lam yashkurillah,
ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan halal lagi thayyib itu, lam ya'budhu wahdah, berarti menunjukkan dia tidak menyembah Allah saja, tidak beribadah kepada Allah saja. Coba dicermati ini. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepada Allah. Imam As-Sa'di berkata, berarti kalau kalian enggak mau bersyukur kepada Allah, kalian tidak hanya menyembah Allah. Soalnya syarat menyembah Allah, syarat mendapatkan predikat hanya menyembah Allah itu adalah bersyukur. Nah, Ustaz, bagaimana maksudnya? Ya maksudnya ya kalau ada seseorang yang kemudian 1-2 kali dia lalai bersyukur, bukan berarti dia keluar daripada Islam menyembah berhala, bukan ya. Ini menunjukkan bahwasannya ubudiyah dia kepada Allah kurang kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena orang yang enggak bersyukur ya. Bersyukur itu kan pengertiannya qiyamu ta'ah lil mun'im ya, menjalankan ketaatan terhadap orang yang memberikan nikmat, terhadap zat yang memberikan nikmat, itu kan bersyukur ya. Kalau orang itu tidak mau bersyukur kepada yang memberikan nikmat, berarti dia masih bergantung ya, bergantung kepada barang ataupun selain yang memberikan nikmat itu. Tawajuh dia kepada yang memberikan nikmat itu kurang ya. Atau bisa jadi tidak ada dan dia hanya berpatokan nikmat ini dari saya, nikmat ini adalah usaha saya. Nah, itu letak kurangnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya lagi-lagi syukur itu sangat penting ya. Salah satu unsur daripada kesempurnaan ibadah ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man syakarahu faqad abadahu, sebagaimana orang yang bisa bersyukur kepada Allah maka dia sudah benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat itu untuk ketaatan ya. Kita kan masing-masing beda ya. Ada yang diberikan nikmat melalui harta gitu. Sehingga bentuk syukur yang paling ditekankan untuknya adalah ya hartanya disedekahkan, dicairkan untuk fisabilillah kan begitu. Ada yang diberikan nikmat ilmu, sehingga bentuk syukurnya ya menyebarkan ilmu itu. Ada yang diberikan nikmat kekayaan harta tadi ya. Ada yang diberikan nikmat ucapan yang baik, muamalah yang baik. Ada yang diberikan nikmat kekuasaan, sehingga kekuasaan itu digunakan untuk mendorong orang melakukan kebaikan ya. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan alaikumul maitah, atas kalian bangkai, waddam darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam ayat ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebalikan daripada kata yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan Allah menjelaskan tentang at-thayyibat ya. Jadi Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah dan baik. Ketika Allah menjelaskan yang halal, yang baik, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan sebaliknya,
agar kita bisa menghindari yang haram. Apa yang haram? Allah katakan innama harrama alaikumul maitah. Ada 4 yang Allah sebutkan di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan atas kalian 1, bangkai, ya. Bangkai. Al-maitah di sini disebutkan oleh Allah dengan lafal al, ya. Al-istighraq, ya. Semua bangkai. Semua jenis bangkai. Kecuali kalau yang dikhususkan dalam hadis, ya. Atau dikhususkan dalam ayat tertentu bangkainya halal, ya. Contohnya adalah bangkai ikan, ya, entah ikan darat ataupun ikan laut, ya. Dalilnya ukhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan bagi kalian perburuan laut, wa ta'amuhu, dan bangkai laut, bangkai hewan yang ada di laut maksudnya, ya. Nah, laut di situ al-bahr itu kan tafsirannya adalah air yang sangat banyak, ya, entah itu di darat ataupun di darat, entah itu air asin maksudnya laut ataupun air tawar, ya, air tawar. Di antaranya yang bangkai yang dihalalkan adalah belalang, karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ukhilla lakum maitatani wa damani, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah, ya. Yang pertama al-hutu wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang, ya. Entah belalang nanti dalam hukum fikih ada yang diserupakan jenis-jenis belalang. Adapun darah al-kabitu wat tahal, yaitu hati dan limpa, ya, hati dan limpa. Ini al-maitah. Adapun al-maitah secara umum, ya, haram, ya. Apa yang dimaksud al-maitah? Imam As-Sa'di berkata, wal maitatu hiya ma mata bi ghairi tazkiyatin syar'iyyah. Yang dimaksud bangkai adalah apa-apa yang mati, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, ya. Jadinya mati sendiri. 1, ya, mati sendiri. Nah, ada hewan sakit mati, ya, jadi bangkai, ya. Ya. Kemudian yang kedua di antara yang mati tanpa disembelih secara syar'i adalah dia disembelih tapi tidak sesuai syariat, ya. Entah itu tidak lulus syarat, ya, tidak memotong kerongkongan misalkan, ya, atau saluran, ya kan, menyembelih contohnya ayam itu kan harus terputus, ya, ini 2 urat, walaupun sebagian berpendapat 1 saja, ya. Itu kalau misalkan kok cerit begini, ya, kita yuk kadang itu, ya, kadang khawatir, ya. Kita, ya, di Solo terutama, ya, itu ada ustadz kita yang selalu menasihati. Pokoknya yang di Solo ini, di Jawa Tengah khususnya di Solo ini, hati-hati dengan ayam, begitu, ayam. Karena ada satu tempat yang ayamnya itu langsung tel begitu. Khawatir memang nggak lulus syarat untuk penyembelihan ini, ya. Meskipun, ya, kalau kita tidak tahu, ya, itu sudah dijual kemudian kita konsumsi, ya, halal saja, tapi sebagai tindak pencegahan, ya, tidak pencegahan, ya. Baik. Jadi al-maitah termasuk di situ meskipun disembelih tapi tidak syar'i, begitu. Jadinya bangkai. Ataupun, ya, dia disembelih secara syar'i tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia untuk berhala, ya, nanti masuk bangkai juga. Uhilla li ghairillahi bih, ya. Bismillahi misalkan, Allahu Akbar, tapi ditujukan untuk berhala misalkan. Nah, ini juga namanya bangkai, begitu, ya, haram dimakan dan bisa jadi syirik, pelakunya syirik, gitu. Ini al-maitah, kata Imam As-Sa'di, ma mata bi ghairi tadhkiyatin syar'iyyatin.
yang mati tapi enggak sesuai syar'i, termasuk yang disembelih oleh orang-orang kafir ya. Li'annal maita khabithah. Kenapa bangkai diharamkan? Karena bangkai itu khabithah, jelek ya, bahannya jelek, mudhirrah, dan bisa menimbulkan bahaya, efek tidak baik. Allah Ta'ala secara kesehatan mungkin bisa didalami. Di antaranya ya karena hewan itu kalau tidak disembelih misalkan ya, mati sendiri, kok kemudian dikonsumsi, darah kotor yang ini kan masih mengendap di situ ya. Anjing misalkan ya, kita pernah temukan itu salah satu tempat, ada warung itu ya, warung guguk. Di Solo biasanya warung guguk. Di sini nggak tahu ya, nggak ada kayaknya di sini saya temui, nggak ada. Sebagian itu ada di sana itu. Nah itu kadang kita tilik di sebagian rumah yang punya itu, terdengar malam-malam itu suara jeritan anjing. Ternyata cara bunuhnya itu adalah dengan dipukul, palang begitu. Ya. Ya kita nggak membicarakan anjing halal ya, dia haram ya. Tapi kalau misalkan hewan caranya seperti itu, lah ini mudhirrah, nanti jadi bangkai, dan karena darahnya itu tidak dialirkan keluar, akhirnya menimbulkan madharat ya. Allah Ta'ala a'lam. Dari segi kesehatan juga seperti itu. Mudhirrah, menimbulkan bahaya. Biasanya bangkai itu kan berawal dari sakit ya. Sakit nggak disembelih jadi mati bangkai. Wali annal aghlab an takuna an marad, karena yang biasanya bangkai itu berasal dari rasa sakit ya, sakit fayakuna ziyadatadz dharar, akhirnya bisa menambah bahaya. Tapi ini bangkai ya, kita azan dulu baru lanjut sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم عليه دعوة التامة صلاة التامة محمد وسلم. Baik, kita lanjutkan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan haram di sini ada 4. Yang pertama tadi al-maitah, yakni bangkai. Yang kedua ad-dam. Imam As-Sa'di berkata, ad-dam yakni darah di sini ay al-masfuh. Yang dimaksud adalah darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir, ya. Kama qida fil ayatil ukhra, sebagaimana ada juga di dalam ayat yang lain. Jadi darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir. Artinya yang dialirkan kemudian keluar daripada tenggorokan ketika disembelih. Nah, darah itu haram ya untuk dimakan. Ya. Adapun darah yang menempel, ya, kalau kita panggang sate dan sebagainya, maka itu tidak termasuk, ya. Di sini ad-dam al-masfuh, ya, itu ma'fu, ya. Kalau kita misalkan nyate dan sebagainya kan ada sedikit-sedikit biasanya, ya, ma'fu, ya, itu dimaafkan, ya. Kenapa, ya? Karena tidak bisa dihindari, sangat sulit untuk dihindari, begitu. Ini yang kedua, ad-dam, kecuali, ya, tadi yang disebutkan dalam hadis, ya. Wa amad damani al-kabitu wa tokhal, yakni hati dan limpa, ya, yang sebenarnya, ya, kita kadang tidak menganggapnya darah, ya, itu udah umum. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang ketiga ya ini. Yang ketiga walahmul khinzir, ya, daging babi. Walahmul khinzir, dan ini sudah jelas tidak diragukan lagi karena banyak madharat, ya, banyak dhorornya dari segi apapun, ya, dari segi kulitnya, dari segi hidungnya dan lain sebagainya, isinya, ya, semuanya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang keempat adalah apa-apa ai dzubikha li ghairillah, apa-apa yang disembelih li ghairillah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yudbah lil asnam, seperti hewan yang disembelih untuk asnam, yakni berhala, ya, bebatuan, kuburan dan lain sebagainya. Ini haram untuk dimakan, ya. Nah, 4 ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini, ini menyebut 4 hewan ini, pengharaman 4 hal ini dengan kata-kata innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab fungsinya lil hasr, untuk membatasi, artinya hanyalah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab artinya hanyalah. Nah, terus pertanyaannya, kalau innama itu hanyalah, berarti yang selain 4 ini apakah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kan yang haram selain 4 ini banyak juga, kan, gitu. Apakah dihalalkan oleh Allah? Ya enggak, ya. Kenapa kok demikian? Kok dikatakan innama? Jadi innama di sini kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, li bayani ajnasil khaba'ith al-madlul 'alaiha bimafhum al-ayah qablaha. Jadi Allah menjelaskan dengan kata hanyalah di sini itu karena Allah ingin menjelaskan kebalikan daripada at-thayyibat di ayat yang sebelumnya. Sebelumnya kan Allah
mengatakan dengan menfirmankan dengan kata-kata at-thayyibat, yang baik-baik. Ya. Kalau Allah memerintahkan yang baik-baik, Allah memerintahkan melarang yang buruk-buruk. Nah, apa yang buruk-buruk? Yang buruk-buruk kebalikan dari yang baik-baik, ya ini. Ya. Berarti ini ya adalah induk atau bisa dibilang makanan-makanan buruk yang perlu banget ya ditekankan untuk kita hindari. Ya, al-maitah, adam, kemudian hewan yang disembelih bukan karena Allah, dan yang ketiga adalah babi. Ya. Artinya apa? Betul-betul ditekankan 4 ini begitu. Ya. Yang lain iya, tapi ini karena disebutkan secara khusus kebalikan dari at-thayyibat, kita betul-betul diminta untuk menghindari. Ini benar-benar ya, kalau saya nasihati diri saya sendiri, benar-benar kita harus bersikap warok kadang-kadang. Meskipun kita nggak boleh kebablasan juga, nanti menyulitkan diri kita sendiri, tapi kita minimal ada sikap warok, berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Di salah satu kenalan kami itu ada ustadz yang sampai 30 tahun dia tidak mau makan daging, itu tidak mau karena khawatir disembelih, bukan dengan yang syar'i itu. Khawatir juga di situ kecampur, kalau dia makan di warung kecampur dengan minyak babi dan lain sebagainya, dan ini marak juga seperti itu. Karena makanan haram pengaruh terhadap amal soleh kan begitu. Taib. Nah, wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra, maka barang siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, ghairu baghin, tidak menginginkan makanan haram, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak mengapa, tidak ada dosa baginya. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makanan-makanan yang haram, Allah Subhanahu wa taala itu tahu manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ya. Dan ketika kita ini makhluk penuh kekurangan, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kasih solusi. Karena kadang-kadang makanan haram itu satu kondisi tidak bisa dihindari. Ya. Nah, apa solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika satu kondisi ya kita tidak bisa menghindari makanan haram itu? Famaniturra, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, terdesak, ya. Ada 3 kondisi di mana kita boleh mengkonsumsi yang tadi disebutkan haram. Ya, pertama, kita dalam kondisi terdesak, idtiror, darurah. Ya, darurah. Kata-kata darurah itu fauqal hajah, di atas hajat, di atas kebutuhan. Ya. Kalau kebutuhan meskipun ngoyo, tapi itu masih dalam belum taraf darurat, ya belum bisa dinamakan darurat. Darurat itu patokannya kalau kita tidak makan kita akan mati, begitu, itu darurat. Ya, tapi kalau perkiraan kalau kita nggak makan, insya Allah besok masih hidup, belum. Ya, itu yang namanya darurat, ma fauqal hajah. Nah, kondisi darurat kita dibolehkan. Tapi kondisi darurat ini harus diiringi kondisi yang kedua, ghairu baghin, tidak menginginkan. Kata Imam As-Sa'di, ghairu baghin di sini artinya ghairu talib lil muharram ma'a qudrah alal halal. Tidak menginginkan itu maksudnya dia sudah berusaha mencari yang halal. Berusaha mencari halal. Sudah dalam kondisi terjepit, sudah berusaha mencari yang halal, enggak nemukan. Dia tidak ingin yang haram aslinya. Nah, kalau misalkan ada kondisi terjepit misalkan, kok di situ ada yang halal, ada yang haram, dia milih yang haram, ya berarti ya nggak masuk ini. Itu berarti dia bagin, dia ingin yang haram. Nah,
kondisi terjepit, dia milih yang halal gitu. Dengan syarat ya bisa menutup darurat tadi, bisa menutup kondisi darurat. Kalau tidak bisa menutup kondisi darurat ya sama saja, tidak boleh. Contoh kondisi darurat, di sampingnya ada racun, misalkan makanan beracun misalnya. Apakah dia harus makan makanan beracun itu? Ya nggak boleh, karena malah mati. Kondisi daruratnya nggak hilang begitu, nggak hilang. Wala adin, dan tidak melampaui batas, maksudnya mutajawizul had fi tanawulihi. Tidak melampaui batas maksudnya adalah tidak berlebihan ketika memakan yang dihalalkan. Yang tadi dihalalkan ini tidak berlebihan mengambilnya. Artinya gak oleh ngesai, ya, tidak boleh ngantongi, ya, nemu, ya, kesisuk meneh, nggak boleh, ya, besok nyari lagi, ya, nyari lagi, tidak boleh mengantongi. Ini tiga syarat, ya, tiga syarat kita dibolehkan untuk mengkonsumsi yang tadi. Tapi ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah, semuanya ini kalau kita bisa hindari maka hindari. Yang kadang-kadang itu berasal dari kesalahan kita sendiri, ya. Kita kemudian memilih tempat-tempat yang ini nggak ada pilihan lagi, ya, karena kita ingin milih tempat itu semuanya makanannya haram, ya. Nah itu kita khawatir kita termasuk bagian yang menginginkan makanan haram itu. Wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ini menunjukkan ya bahwasanya kita itu mesti ya kadang-kadang ini luput, ya, luput. Kadang-kadang ya kondisi terjepit seperti ini. Tapi barangkali kita ini belum pernah, ya. Wallahu taala alam, ya, para jamaah sekalian. Tapi saya sendiri merasakan kondisi terjepit sampai harus makan yang haram itu belum pernah, ya. Tapi ketika kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha ghafurun rahim, ya. Ketika manusia dalam keadaan terlemah, Allah itu Maha Pengampun. Allah tahu kalau manusia itu penuh kelemahan, rahim, dan Allah Maha Rahmah, ya. Rahmat Allah itu luas. Wa ala kulli hal, pada intinya ayat ini mengajak kepada kita untuk satu tadi menghindari karakter orang-orang kafir, yang kedua adalah memakan makanan yang halal lagi baik, yang ketiga jangan sampai ini kita terjerumus pada makanan yang haram. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan oleh Allah keistiqomahan, ya, di sini untuk memilih yang halal lagi baik dan dihindarkan betul dari usaha rizki atau makanan yang haram ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas waktu yang berlebih mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini, dan ini adalah sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Ya, monggo, Abu Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemaparan yang Ustadz sampaikan tadi tentang 4 makanan yang haram, bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih bukan karena Allah. Dan tadi juga diterangkan tentang halalan thayyibah. Yang saya sebutkan 4 tadi adalah tidak halal, jelasnya ini sudah pasti, sudah kita corek. Dan thayyibahnya ini berarti masih dalam sebuah mungkin bisa dikatakan perbedaan. Mungkin dalam sisi satu orang itu
boleh, satu orang lagi nggak boleh. Seperti contoh yang kemarin Ustadz sampaikan, contoh orang yang terkena serangan darah tinggi, berarti mungkin nggak boleh terlalu banyak makan kambing dan seterusnya. Dan lagi yang mungkin di sekitar kita sudah familiar, yaitu bekecot lah, itu termasuk thayyib apa tidak Ustaz? Karena mungkin dari penelitian ya tidak berbahaya juga. Kalau dibilang ini mbelenek atau tidak, itu juga ranahnya orang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tambahan ya, berarti ya. Yang kedua pertanyaan atau tambahan? Pertanyaan tentang bekicot ya. Ya, bekicot ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Berbeda pendapat para ulama itu. Kalau kalangan mazhab Syafi'iyah, ya Syafi'iyah itu menganggap bekicot ini haram karena dengan alasan menjijikkan, ya, dengan alasan menjijikkan. Mereka berpandangan karena bekicot ini bertempat-tempat di tempat-tempat yang ya di luar lah, di luar tempat-tempat yang biasanya dibersihkan, ya, di pohon-pohon dan lain sebagainya, ya. Ini satu pendapat, ya. Ilahnya karena menjijikkan. Namun menjijikkan di sini termasuk relatif, ya, relatif, masing-masing orang berbeda. Satu pendapat lagi itu adalah menghalalkan, termasuk ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, dan Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya tentang hewan yang ada di Maroko. Hewan itu punya cangkang dan berjalan kalau ada sesepan air, yaitu kan bekicot, disamakan dengan bekicot, itu halal, ya. Halalnya kenapa? Karena yang pertama dia bukan hewan yang mengalir darahnya, ya. Jadi bekicot ini kan tidak punya darah yang mengalir istilahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara dalilnya juga disamakan seperti halnya belalang, ya, artinya hewan-hewan melata yang kecil, ya, yang juga tidak punya darah yang mengalir, ya. Yang ketiga, ya memang tidak jijik, tidak menjijikkan sebagaimana anggapan sebagian orang, ya. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, baik bekicot darat maupun bekicot air atau yang dinamakan dengan keong, dua-duanya itu halal menurut beliau, ya. Ya mungkin nanti bisa didalamin lagi, tapi kalau sehemat pendapat saya, wallahu taala a'lam, saya memilih pendapat tersebut, ya, memilih pendapat tersebut. Masing-masing punya dalil masing-masing, tidak bisa kita paksakan, tapi kalau saya sendiri cenderung ke arah situ, pendapat yang kedua ini, ya, yang menghalalkan, ya. Bagaimana caranya? Ya nanti cara menyembelihnya, ya, ini nggak disembelih karena nggak ada darah yang mengalir itu, ya, ya. Seperti biasa dimatikan seperti biasa, digodok dan lain sebagainya, asalkan dengan menyebut nama Allah. Catatan yang kedua, tidak bangkai, tidak menjadi bangkai. Artinya dia masih hidup kemudian kita matikan dengan menyebut nama Allah, ya. Dan tidak kita temukan bangkai. Kalau bangkai ya haram, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dari kami. Jazakumullah khairan. Ya, demikian cabut ya. Ya, kita cukupkan kajian pada malam ini dengan bacaan hamdal dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.